Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pemirsa, saya akan membahas bagaimana cara menggunakan RTL SDR dongle secara efektif ya. Tentunya di sini saya sudah punya ya. RTL SDL dongle itu seperti apa ini? Seperti ini bentuknya ya. Cuma seperti USB ini aja ini. Ini sebenarnya adalah digunakan sebagai receiver USB komputer ya. Jadi ini sebenarnya ini adalah radio ya. Radio penerima saja, jadi tuner ini bisa dianggap, bisa juga difungsikan sebagai tuner analog. Sebenarnya fungsi aslinya ini adalah sebagai tuner analog dan juga tuner digital. Kemudian di sini ini bisa langsung dicolokkan ke sini sebenarnya, tetapi ini saya tambahkan extender ini, USB extender ini agar fleksibel ya, dan kadang tuh pada penggunaan di lapangan seperti ini kita ini kadang ini kegoyang-goyang nih. Kalau goyang-goyang sedikit aja maka koneksi data dari chip di dalam RTL SDL dongle ini akan terputus sehingga akan terjadi error. Jadi kalau terjadi seperti itu Anda harus mengulang setupnya lagi. Mengulang setup di sini adalah harus dicolokin lagi, kemudian aplikasinya di restart ulang. Kadang bisa berhasil, kadang tidak, kadang harus hingga Anda merestart komputernya juga gitu. Jadi di sini sudah saya modifikasi untuk inputnya ini, saya ganti langsung, saya outputnya ini saya ganti ke BNC ya, itu ya. Jadi BNC, kemudian agar ini connect langsung ke ini nih, ke antena luar ini. Ini antena ini saya menggunakan antena flowerpot dual band lah, bisa dibilang begitu. Jadi flowerpot itu juga saya gunakan untuk HT, untuk rig saya gitu. Kemudian ya tinggal di connect saja seperti ini, connect langsung, maka kita sudah bisa mendengarkan radio yang kita tangkap di antena kita. Jadi seperti ini setup cara saya, sudah jelas ya gitu kan. Adapun untuk spesifik ini karena harus menjelaskannya dengan menggunakan software dan juga harus dijelaskan dari aplikasi perekam layar, maka saya dari sini akan langsung berpindah ke komputer ya gitu kan. Nanti saya akan jelaskan langsung dari sana, karena akan saya tunjukkan prosesnya awal dari instalasi ya, dari instalasi bagaimana untuk dongle ini agar bisa dipakai di komputer Windows. Karena itu agak rumit ya, karena harus menginstal Zadig, kemudian mendapatkan softwarenya, baru kita akan coba untuk mendengarkan apa saja yang bisa kita tangkap di udara gitu. Jadi sebelumnya saya kasih bocoran nih, ini untuk RTL SDR ini sebenarnya sudah lebih dari cukup bagi Anda ini untuk membuatnya menjadi sebuah super scanner ini. Super scanner gitu kan. Walaupun dia ini terbatas hanya pada window. Rentang frekuensi terbatas tuh hanya 2 mega ya. 2 MHz yang bisa Anda lihat sekali dalam layar itu. Akan tetapi ini dia bisa gunakan mendengarkan langsung dari 24 MHz hingga 1,7 GHz. Bayangkan tuh lebarnya seberapa itu. Saya kira sudah cukup kalau hanya untuk mendengarkan HT 2 meter, VHF, UHF hingga 20 MHz. 24 MHz di bawah gitu. Kemudian untuk aplikasi yang lebih lanjutnya Anda harus menggunakan RTL SDR, itu harus menggunakan up converter dari HF ke
ke frekuensi VHF ya biasanya ya gitu. Jadi di dalam up converter itu ada sebuah kristal sebagai lokal osilator. Nanti pembacaannya harus menggunakan cara shifting. Jadi yang kita dengarkan itu sebenarnya sudah dinaikkan frekuensinya agar bisa didengarkan oleh si RTL SDR ini. Jadi kan HF itu dari mulai 1 kHz katakanlah ya, dari pokoknya yang umum adalah dari 160 meter band 2 MHz 1,8 MHz kemudian sampai ke 30 MHz gitu. Jadi dengan ini bisa langsung dengarkan CB nih. Tentunya kalau kita mendengarkan suatu spesifik frekuensi ya kita harus mempergunakan antena yang tepat untuk frekuensi tersebut. Misalkan kalau kita ingin mendengarkan CB ya antenanya sebaiknya yang antena CB gitu loh. Bisa didengarkan di 2 meter tapi paling-paling yang bisa hanya dengan yang bisa didengarkan lokalan saja gitu kan. Karena antenanya kurang sensitif gitu. Baiklah, tanpa panjang-panjang, tanpa basa-basi terlalu lama, maka saya akan langsung menuju ke komputer, ke dalam komputer nih. Saya akan tunjukkan instalasinya dari dasar, dari awal. Ini nanti akan berupa penggabungan video antara video ini dengan video dari hasil screen recorder itu. Yuk langsung saja kita praktekkan. Untuk ini kita langsung setup saja. Ini balikin lagi, tapi alangkah baiknya kita mendapatkan softwarenya dulu daripada ini dipasang dulu gitu pemirsa. Yuk langsung kita ke dalam komputer. Nanti seperti apa layarnya akan tertampil dengan jelas kalau menggunakan komputer gitu. Kalau kita syutingan langsung begini tidak jelas ya. Baiklah pemirsa, kita langsung saja ini ya. Ini saya sudah ada di Bandicam. Kemudian ini kita sederhanakan dulu untuk layarnya agar bersih. Ini Bandicamnya tetap merekam ya. Kemudian langsung saja saya buka browser ya. Jadi untuk RTL SDR kita di sini akan memakai software AirSpy ya. Dulunya ini adalah SDR Sharp, SDR Tagar ya dulu namanya ya. Kemudian sekarang menjadi produk komersial yaitu AirSpy. Itu dari AirSpy ini kemudian kita bisa download. Sebenarnya dari AirSpy ini sendiri dia punya produk itu berupa barang hardware ya, tapi dia ternyata masih support untuk RTL SDR yang generasi awal gitu kan. Tuh kan dia mendapatkan award sekian nih. Tentunya kalau yang berbayar tentunya ya untuk yang produknya itu lebih yahut untuk ininya, untuk fiturnya dan kemampuannya gitu kan, bisa multi layar, bisa spektrumnya luas. Nah ini barangnya seperti ini nih tuh, high performance wideband SDR receivers for HXF, VHF and UHF and more, engineered for excellence. Ini sangat, kalau dari harganya sih ini bisa dibilang termurah ini ya, lebih murah ini daripada sumber lain seperti apa itu yang menjadi mainstream itu saya lupa. Perseus atau apa itu. Ini supporternya ini siapa yang mensupportnya. Kemudian di download ya, langsung saja saya download ini, jenglog download. Kita nggak perlu bayar, ini software gratis asal Anda punya hardwarenya. Nah, dia langsung melakukan download. SSD ini tentunya saya akan memakai Windows 64 bit ya. Coba ada versi 64 bitnya enggak nih. DSP decoder for Linux, XTO for HS. Ini enggak perlu. Coba kita lihat apakah ini. Tentunya sebenarnya nggak masalah kalau X86 di running di 64 gitu kan. Kecuali terbalik, nah itu akan bisa jadi kadang bermasalah. Kita coba saja langsung ya. Selain itu kita juga perlu software pembantu, software drivernya agar untuk RTL SDR itu dikenali sebagai device baru gitu kan. Ini sebagai driver pengganti.
Kita tanya ke Google Zadik, di mana saya bisa download Zadik. Nah, ini downloadnya di sini. Kita langsung aja menuju zadik.aq.ie. Dibuka. Nah, tinggal kita download nih. Updated version tanggal 28 Maret 2020. 25, saya lupa dulu ada masalah kompatibilitas, tapi saya kira ini coba ini aja deh yang Zadik 2,5. Ini Zadiknya kita install dulu. Ya, sudah ngambil Zadik, kemudian show in folder. Ini sekarang hardware saya colokkan nih. Jangan lupa antenanya itu sekalian dicolokkan saja biar tidak bergoyang-goyang. Antena langsung kita colokkan dan nanti kita bisa langsung lakukan setting ya. Setting di software. Karena untuk RTL SDR ini adalah gabungan antara hardware dan software. Namanya juga software defined radio. Nah, ini sudah saya colokkan dan ini muncul dulu. Kok download banyak? Ya, terlanjur. Dia sudah colokkan dan dia sudah ada di Windows. Coba kita cek di sistem device manager, harusnya ada tanda tanya kuning. Nah, kan nih, ini softwarenya nih, ini harus kita Zadik tadi nanti akan memberikan driver untuk RTL 2832U ini tuh, jadi Zadiknya install dulu. Mana Zadik? Droppingnya tadi di download. Nah, ini Zadik ya, ini kopiannya, ini delete aja ini, delete yes, delete yes ya. Zadik running, publishernya dari AQ Consulting. AQ Consulting kan hardware dia ini. Do you want allow Zadik for application update? No, jalan. Nah, sudah ini ya, sudah langsung dikenali ya. Kemudian biarkan semuanya ini sudah, langsung kita tinggal install driver. Install driver. Ya, dia langsung jalan. Ini agak lemot karena digunakan untuk merekam layar. Close. Sudah terinstall Zadiknya. Kita coba, kalau dulu itu kita harus mereboot komputer ya, agar instalasi itu berjalan dengan sempurna. Tapi coba aja, kita sudah menginstal Zadiknya, berarti hardware sudah dikenali di komputer. Sekarang kita tinggal ke aplikasinya. Untuk aplikasi tadi ya, SDR Sub ya. Ini kita pindahkan aja dari download slash, kemudian folder, tulis saja SDR 21. Kita dropping di sini, kemudian kita ekstrak. Saya selalu menggunakan 7 zip karena 7 zip kita nggak perlu WinRAR, kita nggak perlu WinZip. Oke, ini sudah di sini, sudah ekstrak sini ya. Coba langsung saja kita running. Oh, harus menginstal net ya. Sudah, kita download aja. Net flat runtime ya. Download 64 konsol mana nih? Ini thank for downloading ya, 52
MB. Wah, kalau zaman dulu untuk ngunduh 52 MB itu aja udah kita kayak keringetan. Ini kok nggak bisa limit. Sekarang kita hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit untuk mendownload 52 MB. Zaman sudah berubah. Sekarang semuanya serba cepat di zaman era informasi ini. Why few moments later sudah nih sini, kemudian run. Nah, akan install runtime ini semacam perantara ini agar sebuah software itu bisa klop sama sistem Windows. Dia mempersyaratkan untuk menginstalnya net runtime net. Ya, installation successful, close. Kemudian langsung kita balik lagi ke tadi ya, ke SDR. Kita coba. Ya kan udah. Tuh. Coba ini langsung akan saya restart ya. Jadi untuk rekaman saya hentikan dulu. Saya harus merestart komputer. Baiklah pemirsa, kita kembali lagi ke desktop ya. Kemudian kita balik lagi ke tadi ya. Saya lupa ya. Ternyata kita harus mengeksekusi perintah ini nih, patch ini, CLI ini. Jadi dia langsung kita klik ini langsung jalan sendiri nih. Nah, dia akan melakukan ini nih, download ya, download software. Tuh, kita tunggu saja hingga kelar. Dia akan mendownload driver dan lain-lain. Nah, ini sudah terdownload ya, setting ya, tinggal ini semua sudah tercopy. Ini sudah di sini, nanti kemudian press any key to continue. Seperti ini. Coba kita running, bisa, belum bisa. Gimana masalahnya? Kita telisik dulu, kita ulangin lagi. Tentunya saya harus pause dulu ya. Sepertinya cara yang tadi tidak berhasil ya. Kita akan pakai cara kedua. Saya sudah punya instalasi file RTL SDR ini di harddisk yang komputer sebelum rusak ya. Coba kita lihat apakah bisa langsung di running. Kita cari SDR nya di mana. SDR di sini. Ini langsung kita copy aja ini, copy ke C. Kita running yang ini, instalan ini, apakah dia langsung bisa? Voila, ini langsung bisa. Ini dulunya installnya gimana saya juga lupa. Itu yang dulu sukses ini. Jadi seperti ini nih, sudah jalan ya. Nah, seperti ini nih pemirsa. Saat ini kita sudah ada di RTL SDR. Bahkan frekuensi terakhir itu masih yang dulu ini. Ini harusnya langsung ke frekuensi RPU 31 yang ada di Bogor ya. Ini sudah langsung dikenali untuk USB saya. Ini jangan lupa nih, jangan sampai salah nih. Ini nih yang dipilih, bukan yang lain-lain ini ya. Yang lain ini untuk hardware yang lain atau juga untuk network. Ini yang pasti yang kita harus pilih RTL SDR USB original. Oke, select. Untuk mode biarkan aja. Kemudian
kemudian semua biarkan, dan nanti akan saya jelaskan sedikit-sedikit itu ya. Ini langsung play di sini ya. Sebelum play kita lihat di setting dulu di sini nih. Untuk ininya jangan lupa nih sudah dikenali. Kemudian ini sample rate ini jangan terlalu tinggi ini ya. Ini biasanya defaultnya di 2048. Bisa juga dipilih yang di bawahnya ini ya. Tuh. Di bawahnya ini 1,4, tapi nanti layarnya ini rentang frekuensinya akan menjadi lebih sempit gitu kan. Ini 2048 ini menjadi 2 mega nih. Kemudian offset tuning biarkan, RTL AGC nya jangan dihidupkan, matikan saja, tuner matikan, RF gain di 25,4 ya itu, atau enggak nanti kita naikkan ke 30. Ini sudah optimal. Tapi kalau untuk menyetel radio FM biasa, nanti Anda harus settingnya dikecilin ya gainnya ini. Kita coba ini di 2 meter langsung ya. Tuh, play. Nah, kan? Ini langsung muncul kan? Coba bentar saya optimalkan untuk audionya. Nah. Tuh. Jadi langsung bisa lihat nih di sini nih. Dari saat ini di display ini saya melihat frekuensi, scanning frekuensi dari 139.250 paling bawah hingga 148.70 gitu kan. Nah, ini sekarang ini kita tune di sini nih. Nah, istimewanya kita menggunakan RTL SDR itu kan ini kan seperti spektrum analyzer gitu. Ini spektrum analyzer beneran gitu. Jadi itu bisa langsung tahu nih frekuensi di sekitar kita. Nah, ini untuk kursor ini kita pindah ini agar tidak berbunyi ya. Kemudian untuk mode itu tentunya kalau untuk VHF itu biasanya saya pakai modenya NFM ya. Itu kan. NFM itu artinya adalah narrowband FM ya. FM pita sempit. Mode lain yang bisa AM, LSB, USB, wide FM ini untuk FM stereo, FM 88 sampai 108, DSP double sideband, ini CW untuk mendengarkan Morse, RAW ini saya nggak tahu. Itu yang setting yang lain-lain biarkan aja lah gitu kan. Saya ini agar lebih mempersempit, lebih mensingkat waktu. Zoom, nah ini bisa kita zoom in untuk membesarkan ini. Kemudian ini ketebalan ininya bisa kita atur dari sini nih untuk ketebalan dari waterfall ini gitu kan. Nah kan bisa diatur kan, ini seperti ini waterfallnya, tapi kita biasakan tetap seperti itu, saya sukanya gitu. Dan ini itu menandakan trace-nya waterfall, ini sinyal yang saat ini ada nih kan. Dia akan seimbang linear sama besarnya sinyal ya yang kita terima. Tentunya ini pengaruhnya dari antena juga gitu kan. Coba kita lihat settingnya tadi di 25,4 ya. Kita naikkan gainnya ini jadi 33 ya. Itu. Kemudian untuk frekuensi correction ini penting ini untuk menempatkan frekuensi ya. Kalau misalkan seharusnya di sini misalkan tadi kan kita dengar di 310 di sini ya. Ini kalau misalkan ini kurang pas, maka kita geser aja dari frekuensi correction ini gitu kan. Angka untuk dongle saya di angka 63. Kemudian tetap seperti ini, gini saya bisa dengarkan. Nah, ini lagi ngomongin apa ini? Ini 141 580 ada yang pakai. Kemudian di sini 140 110 itu 141 110 itu ada RPU juga nih, 141 110. Nah ini RPU juga nih. Kemudian 142020 gitu. Saya sebenarnya tidak, ini frekuensinya band rapi ya. Ini rapi dan kolong-kolong di sini semua.
Nah, kita sekarang menuju ke Orari ya di 144. 144 seperti apa nih? Wah, 144-nya rame juga nih. Rame nih 144 nih. 144 kan terakhir di sini ya. Ini 144 nih. Ada sinyal manteng nih, nggak tahu nih sinyal apa nih. Tuh. Tuh. Ini ada yang ngomong. Itu. Selain itu di setting di sini apa saja ini? Nah, kita bisa square nih, square-nya dari sini nih, seperti HT ya. Jadi square ini kalau kita lepas makan jos. Tuh kan? Ini kalau nggak tanpa square nih, square dilepas seperti ini. Ini square kita hidupkan. Tuh. Kemudian saya akan bergeser ke UHF ya. UHF 200. VHF dulu deh, 220-an. Ada orang yang pakai nggak ada kan? Ada, kosong di sini. Walaupun banyak HT yang sudah bisa di 220, ini ternyata belum banyak pengguna di sini. Tuh, ini sinyal manteng, sinyal nggak jelas. Dan coba ke 350 MHz UHF low ya. Ini sudah banyak, ini banyak di sini sinyal ini. Di sini sinyal digital seperti ini sinyal digital nih. Tuh. Tapi kalau frekuensi yang ininya bisa kita monitor dari sini. Tuh. Ini orang bukan nih, rekan. Ini bisa kita lihat dari karakter spesifik waterfallnya ini ya. Ini kalau orang beda itu. Ini kayak gini bisa sinyal digital. Entah splatter atau apa gitu. Coba kita cari frekuensi yang ada orangnya ya. Ini frekuensi sekarang kita berada di 350-an MHz. Ini malah nggak ada, kosong. Saya lupa nih, di sini itu dulu ada ininya ya. Oh, baru dikit nih. Saya lupa nih, dulu ini saya sudah memulai listing banyak sekali nih. Sudah saya tandain hampir semua nih. Tapi sekarang yang setting yang itu sudah hilang. Tuh. Ini frekuensi di sini banyak kan yang pakai satpam ini ya. 350 hingga 390 itu satpam yang pakai. Ini ada sinyal nih. Oh, ini digital nih. Sinyal digital. Kalau dari listing ininya ini termasuk frekuensi militer, tapi kan Amerika sana. Di sini kan nggak jelas. Tuh. Ini ada orangnya pakai. Biasanya satpam nih yang ramai. Nah, seperti ini. Satpam nih. Ini nggak tahu nih satpam mana nih. Pati-Pati Ambon, kalau kita nggak tahu ini. Tahunya kita Pati-Pati Ambon aja. Ini gede nih, deket ini. Walah, sinyal digital ternyata. Coba kita ke 380 390 ya. Apakah yang ada di sana? Pasti sinyal itu tuh. Nih, sinyal. Nah, ini saya nggak tahu nih. Ini transmisi apa di sini nih. Ini frekuensi ini sebenarnya sinyal digital lebar banget. Ini dia menduduki rentang frekuensi lebar banget ini. TV juga bukan ini. Segini nih lebarnya. Gitu. Jadi kemudian kita akan coba di UHF. Ini UHF langsung saja kita naikkan hingga biasanya rame itu UHF itu ya 400 tuh 30 hingga sini. Nih, UHF nih 430 440. Kan sudah saya bilang tadi di awal, dia mampu mendengarkan dari 24 MHz hingga 1,7 GHz. Wow. Ini kadang ini yang deket-deket aja sih yang biasanya bisa didengar gitu kan. Tuh. Ini 440 masih kosong. Ini militer ini sini nih. Ini banyak kan militer, Koramel, Kodim itu banyak yang pakai di sini nih. Tuh. Juga satuan-satuan itu banyak yang pakai di sini. Ini sinyal digital. Nah, sinyal digital nggak tahu. Kadang yang pakai nggak ini? Lemah. Coba di 460-an biasanya itu 462 itu ada yang banyak, ada repeater juga di sini. Ada yang pakai nih. Ini coba kayaknya kita tambah dikit nih. Tuh, di sini nih ada sinyal, nggak tahu ini sinyal ini
secara relatif, secara ininya luasannya ini ada sinyal manteng ini, sinyal wideband ini. Kemudian kita akan langsung mendengarkan TV ya. Terakhir untuk HT itu biasanya di 470. Ini duanya yang pakai Motorola itu di 470-an ini. Satpam. Tuh. Ini satpam kayak gini, dandu satu ini satpam. Ini ada TV di sini nih. Kalau TV seperti apa sinyalnya, seperti kita lihat nih. TV yang di sekitar 470-an ke atas sedikit itu ada TV apa ya, lupa ya. Untuk TV ini kita kecilkan gainnya nih, nggak usah terlalu kenceng ya, untuk menyaring nih, jangan terlalu besar juga. Kalau kita hafal frekuensinya ya kita langsung di situ gitu. Untuk TV lupa saya, itu harus menggunakan wideband ya. Ini wideband ya. Bukan, cari aja nih TV. Kalau enggak di 600-an, 700-an sorry. Langsung 700 kan tuh, 700 atau 600 sedikit. Kita tidak bisa melakukan scanning otomatis ya, ada bisa dibuat otomatis tapi hasilnya tidak bagus. Nah, ini TV nih tuh kan, ini TV nih, sinyal lemah nih. Sinyal videonya ini terpisah 5,5 MHz di atas, di bawah, di atasnya kalau nggak salah. Ini audionya aja nih, audio TV nih. Kalau antenanya bagus, harusnya bisa nerima TV dengan bagus. Ini atau apaan? Jadi digeser-geser aja gitu. Kemudian kita akan menuju ke 800 MHz. Di sana ada apa ya? 800 MHz. Ini sinyal GSM nih. Ini sinyal GSM. Nah, biasanya di 840-30 ini polisi di sini nih. Polisi masih ada yang pakai analog ini. Sudah pakai analog di sini nih. Oke, ini kita kencengkan dari 25, dari 33. Ya, scan ya, lupa nih tepatnya di mana nih. Soalnya kalau untuk HT di sini ini kecil ininya. Sempit untuk pitanya di sini. Tuh, kadang-kadang aja. Ini sinyal manteng, Pak. Hanya sinyal manteng. Tentunya kita tidak bisa melakukan decoder digital di sini. Kalau ada bisa digital, tapi harus itu saya belum sampai. Saya sudah mencoba beberapa mode yang untuk decoder tetra, decoder trunking itu belum berhasil. Itu apakah nggak ada yang didengar atau cara saya mendengarkan itu tidak tepat ya? Itu mungkin juga tidak tepat. Tuh. Ya ini sebagai preview aja ya, soalnya kalau mencari ini akan lama gitu kan. Oke, langsung saya terakhir ini akan mendemokan untuk FM. Ini FM stereo. Tuh kan langsung bisa dengar 105 MHz. Tadi sudah saya bilang untuk gainnya kita turunin dikit nih. Di 20 ya, 20 gainnya. Tuh, kalau untuk FM di sini ada ini nih, frekuensi ini ada data ininya nih, stasiunnya nih. Pro 2. Tuh kan, gampang sekali kan. Tuh. Kemudian di sini kita akan mencoba airband. Airband itu pesawat. Sekitar ini nih, ini pesawat nih. Modenya dirubah ke NBFM atau AM. Coba kita cari pesawat. Ini dekat saya sama Halim masih bisa dengar ini. Biasanya dia agak ke atas sedikit nih. Jadi frekuensi 110 hingga 130 itu punyanya pesawat ya.
Dia harus hati-hati. Nah, ini kita ubah. Ini ada frekuensi ini nih, weather forecast nih. Frekuensinya ini nih 128.762,5. Tuh, informasi cuaca. Nah. Oke. Kemudian saya akan menuju frekuensi paling batas paling bawah. Sekarang di 27 aja ya, yang mungkin ada orang di sana. 27305. Itu CB. Ada ini yang merangsang di sini. Untuk mode kita rubah ke USB. Untuk gain kita kencangkan. Barangkali masih bisa dengar. Ini kayaknya transmit nih. Oh iya benar. Ada yang pakai. Tapi kok kayak HT ya? Mungkin splatter ini. Atau memang sinyalnya kecil. Tuh. Jadi di sini ini sudah frekuensi paling bawah nih. Ini sudah paling bawah. Meskipun ini terlihat bisa, akan tetapi ini tidak bisa nih karena batas dari hardware-nya di 24 MHz something gitu. Tuh. Jadi langsung saja saya menuju ke FM 108 nih. Ini terakhir nih, puncak paling atas 1,7. Itu adalah suara ini FM komunitas. Gede sekali sinyalnya. Coba kayaknya kita turunkan jadi 20 ya. Enggak terlalu besar. Solidain apaan nih? Ini tanda desain dari mulai 108 ke sana itu airband, VOR, ILS. Tuh. Ini kadang-kadang ini pesawat di sini kadang-kadang itu terdengar lagi merapat ke dia mau take off atau landing tuh di sini nih. Apakah ini pesawat? Kita coba dengarkan. Bukan. Soalnya kalau dari pesawat itu kecil, kita harus menggunakan antena yang sesuai, yang tepat. Mungkin apakah antena itu antena pengarah yang kita arahkan ke dekat Sayyidul Halim, ya itu bisa jadi akan ada peningkatan performa peningkatan. Nah, tapi lama-kelamaan mendengarkan pesawat itu juga membosankan kalau bagi saya. Nggak jelas nih apaan. Biasanya di sekitar ini nih pesawat ini ada komunikasi pesawat di sekitar sini. Tuh, pesawat ke tower itu ganti-ganti ini 127-an MHz. Tuh, kalau yang ini tadi kan ini untuk weather forecast tadi. Tuh. Ya, semoga Anda bisa tercerahkan dari demo ini, dan Anda apabila ada pertanyaan yang spesifik pengen punya atau pengen tahu lebih detailnya, Anda bisa komen di komentar di video ya. Nanti saya akan bantu sebisa saya untuk apa dan bagaimananya. Ini semoga Anda sudah ada sedikit gambaran tuh dengan alat ini, alat murahan. Kalau sekarang harganya tuh nggak nyampe 200.000 ya. Tuh Anda bisa mempunyai super scanner. Wah, tentunya harus modal, harus ada ininya ya, harus ada ininya, ada laptop atau komputer ya, dan juga antena luar gitu. Ya, terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir video ini. Semoga Anda terinspirasi dan semoga video ini bermanfaat.